Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandangnya Mas Irfan. Yang ini dulu kandang lemprak ya Mas ya? Ya ini ada bekasnya lamprak itu. Ini Mas Irfan ngamuk apa ini rusak kabeh iki. Enggak ngamuk sebenarnya. Karena ya pernah sering melihara yang di rumah kan jenengan sudah tahu lah. Nggih, yang di rumah. Breedingan saya di rumah untuk mencetak bibit-bibit biasanya bagus dengan pakan yang sama, dengan racian sama. Ternyata itu jauh beda dari porsi, dari apapun ini beda banget. Jadi kita rubah berani tidak berani daripada kita over kapasitas pakan. Iya. Kita maksimalkan pakan. Itu kan biaya membengkak terus. Nah, kita daripada itu kita jualin betinanya, kita buat kandang panggung ini. Oh, jadi kandang lemprak ini setelah sampean menjalani berapa itu? Ya dulu sampai bulan 10 atau 10. Itu kendalanya di apa Mas? Ya satu gini. Kali kan saya sudah tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Ya, jenengan nggih. Tapi sebenarnya kalau ada yang beberapa dolan kandang itu ya enggak masalah lah. Iya sudah bagus lah penerapan kandang lamprak saya. Tapi yang saya alami itu padahal tiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali itu saya mandikan, 2-3 bulan itu saya cukur, itu hasilnya itu tidak bisa bagus, tidak bisa bulat di situ. Padahal konsentratnya yang kandang rumah itu cuma 10% konsentratnya, tapi yang di kandang lamprak ini 30%. Perkembangannya yang saya kawinkan tidak bisa maksimal, dan saya coba untuk memantapkan pemikiran saya agar bisa berani untuk melangkah ke kandang panggung, perbaikan kandang panggung ya. Semuanya bibitnya sama dari sini di kandang lamprak. Saya mandikan semua. Yang sebagian saya sebelum kirim saya taruh di kandang panggung. Hampir 5 atau 10 ekor lah. 5 Itu selisih seminggu. Cuma saya ditaruh di kandang panggung seminggu. Itu dengan sebelum yang ada di kandang lamprak itu jauh beda. Oh, berarti tadi di perkembangan nih dombane dan pakane ya. Iya. Itu. Kita sambil naik bisa tuh Mas? Monggo. Nah, kita naik ini. Ini naik. Berarti ini revolusi besar-besaran nih di kandang Mas Irfan ini. Terbiasa mencetak melihat domba bersih gemu itu kalau tidak gemu dan tidak bersih kan kita jadi kurang enak. Jadi itu tadi alasannya. Dan makanya ini yang bibitan yang kita kawinkan ini yang membelikan mitra atau subscriber saya sendiri di situ. Kan saya jelaskan, Pak, biasanya saya selalu menyediakan bibit betina yang kita kawinkan dengan dorper. Tapi karena kita perlu perbaikan kandang dan sistem pakan dan lain-lain, kalau jenengan mau ya membelikan bibitan, nanti plus titip kawin di situ. Oh, akhirnya dibuka titip kawin di sini ya? Karena tadi biayanya dibuat bikin panggung niki. Di situ. Nanti kita juga semoga bisa membangun kandang yang sana. Sebenarnya kan dana yang kita alokasikan untuk pembuatan kandang baru di sana, itu ternyata kepakai untuk kandang sini. Ini kemarin habis berapa Mas berarti untuk kandang panggung ini? Ini kita mungkin alokasikan kisaran 30 sampai 50 juta. Oh, ini sampai yang ini? Iya. 30 itu sampai yang ini ya? Ini masih dibangun ya yang sebelah sini? Ini masih dibangun di sebelah sini. Terus ini nanti apa? Sini? Panggung tetap. Oh, panggung ya? Iya. Semuanya tetap kita panggung semua. Oh, tatanan tetap sama ya? Tatanan sama. Hanya ini dulu kan tempat pakan di tengah yang kita injek ini, sekarang dipisah gini ya tempat pakan. Loh, nanti tempat pakan di sini dari mana? Di sini. Oh, agak ke sini. Iya, nanti kalau sudah jadi bisa review lagi lah. Kita lihat dari sini Mas Amit, Mas. Soalnya yang paling utama Bima itu sakit itu loh. Awalnya itu ya. Bima yang tadi sakit gatal-gatal juga itu ya. Padahal ya kita sering mandikan, mandi. Sambil di sini, sampai di sini sebentar.
Jadi ini akhirnya ganti ke panggung semua, revolusi besar-besaran di kandangnya Mas Irfan. Soalnya saya kalkulasi, supaya saya tetap di panggung di lamprak. Itu pakannya, pembekalan pakan. Ya. Kita kumpulin. Ya. Untuk buat panggung itu hampir sama. Makanya saya beranikan di situ. Oh, ya kalau biasanya kan kandang panggung lebih hemat biaya. Ya. Tapi ternyata kosnya ke pakan membengkak setara biaya tadi ya. Iya. Biaya biaya ininya ya, alasnya ini ya. Nanti kalau ini kan sebenarnya kalau bawa plester. Ya. Itu yang lamprak. Nanti mungkin ya kalau urinnya terlalu menyengat, itu mungkin kita kasih serbuk gergaji tetap. Oh, perlakuannya sama, cuma ini nggak langsung template ya. Ya, mungkin kalau soalnya kan bawa plesteran. Iya, karena memang dulu bekas itu ya, Mas. Ya. Tepung ya di ya, Mas Irfan ya. Ya. Sedangkan Panjalu sendiri, dia ini lebih nyaman di panggung. Ya, Mas, lebih bersih ya. Ya, lebih bersih. Dan dia lebih bisa gemuk lah. Ini padahal baru naik itu Kamis. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Tapi udah bulat. Kalau tadi Bima memang masih sakit ya, masih kelihatan kayak rangka itu sih ya. Karena kan dia kawin ternyata kita perlakukan seperti panggung tidak bisa menolong. Nah, kita karantina di rumah dan kita cuma kasih betina sedikit dan untuk mengcover bekas yang sudah kawin Panjalu yang indukan kita taruh di rumah di situ aja. Ini kita review kandangnya dulu Mas ya, kandang baru ini. Ini dari tinggi ini berapa kira? Tinggi dari bawah tadi kok tinggi banget? Ini ya semeteran lah kurang lebih. Kita akan cuma memaksimalkan ketinggian dengan ini. Sebenarnya kalau lebih baik lebih tinggi, tapi karena kita atapnya sudah mepet ya. Mepet itu kan kita memaksimalkan aja di situ. TB berarti tinggi itu. Terus ini apa ya? Biasanya kalau kandang ya ketinggian dengan ini. Tinggi ya ini. Pagar ini berapa? Kalau pagar ini Honda ini loh. Yang ini dengan lantai itu 45. Tempat pakan 45. Oh ini ya sudah bisa ya. Ya, tapi ini nanti kalau bisa ya 15-an senti lah. Dalamnya. Oh enggak oleh dalam-dalam ya. Tapi kalau lumput liar monggo. Ya sih kali harus butuh banyak. Iya ya di situ. Jadi ini 15 cm. Lebarnya berapa ini? 30. Lebar 30 ya. Iya. Terus dibentuk segini. Ya. Jadi biar ini kalau ini dengan ini lebih tinggi nih. Soalnya biasanya dia makan itu disemburkan ke sini. Biar enggak korat karet dan bisa tetap ke sini ya Mas ya. Terus tinggi ini pagar berapa? Ini dengan ini 20. Ini biar buat dia itu nih ya. Kepala 20. Tapi kalau untuk awasi biasanya kurang besar. Kurang besar lah awasi ya. Kalau soalnya kan tanduk. Tanduk ya. Kalau ini sama ini kisaran 20-25. 20-25. Biasanya Mas sampean di sini jajal tak nggih thumbnail sing apik kok kene ya. Jajal sampean masuk. Enggak apa-apa? Enggak. Oh ya weh. Kalau masuk biar lebih jelas lah. Nanti utama bagaimana di situ. Sampean di sini. Sampean masa ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Luar biasa ini. Ini nanti kita kedepannya kan juga yang kandang ini harapannya yang sini lah. Ini nanti kita buat breedingan. Satu jantan awasi mungkin dengan betina yang kita punya di sini. Yang tadi yang lanjutin master plan-nya dari Mas Irfan tadi ya. Ya kalau saya di sini ini biasanya ya. Ini sama sini 45. 45 ya Mas. Ya. 45. Ada yang menggunakan 30. Itu biasanya agar domanya lebih kelihatan besar. Di situ. Kalau saya pribadi itu soal nanti biar kita dalam memberikan video atau foto itu kan yang dilihat kan kandangnya. Palungnya pendek itu harapannya biasanya kalau pengalaman pribadi itu agar domba itu lebih kelihatan besar. Tapi kalau saya standarnya 45, harapannya nanti cempe itu kalau makan itu dia manjat sini. Dia ototnya bisa tumbuh lah di situ.
Tapi untuk dewasa ini udah enggak perlu sama tuh, bisa dilihat kan memang. Kalau dengan palung pakan 45, kalau domba besar ya tetap kelihatan besar kan di situ. Kalau ini kan turunan Garut ini F1-nya. Oke. Terus apa Mas masukan lagi tentang kandang nih Mas menurut jenengan Mas? Kalau kandang ya yang paling utama ya segitu, dan paling utama ya seperti inilah. Ini biasanya saya sarankan lah. Ini kan kita memanfaatkan barang bekas lah. Ini kan bekas penjemuran tepung tuh. Tepung. Gedek itu ya? Ya, gedek itu. Ini biar angin tidak masuk terlalu kencang lah. Tapi sirkulasi tetap ada. Sirkulasi tetap ada kan, soalnya bolong-bolong itu. Iya, tapi nanti enggak kalau terlalu ternaknya ingin membolongi biasanya dibolongi sendiri. Iya. Tapi sebenarnya ini kan untuk sementara, tapi nanti biasanya saya kasih paranet. Oh, mereda itu ya. Air hujan. Air hujan dan angin. Tampias itu. Ya, di situ. Kalau ini memang sebenarnya ketinggian seharusnya lebih tinggi lagi, tapi kan karena ininya sudah mepet ya kita iya, benar. Seadanya lah di situ. Tapi setelah perjalanan ini berarti Mas Irfan sekarang sudah tidak memakai bentar. Tidak memakai kandang lemrak Mas? Enggak. Kalau saya sendiri, kalau referensi saya dulu, lamrak itu bukan untuk beranak atau apa, tidak. Iya. Tapi ya untuk kawin atau gimana. Kalau beranak saya lebih suka panggung. Tapi ada yang mengklaim kalau panggung kecepit. Itu kecepit atau tidak, itu tergantung genetik dari betina dan jantannya di situ. Biasanya kalau domba lokal biasanya ya sering kecepit. Iya. Nanti kita di rumah kan makanya ada kandang sekatan itu kan tujuannya dulu menggunakan kandang panggung yang ada itu. Kalau ada bunting bawaan, ada domba lokal beranak dengan bunting bawaan itu kecepit. Jadi kita pakai kandang kotak-kotak itu. Karena mungkin kakinya terlalu kecil ya. Iya, di situ. Kalau dari sudah besar-besar ya aman aja. Berapa sih Mas ini lebar ini alasnya yang aman itu? 1,7. Oh ini 1,7 ya padahal? 1,7. 1,7. Nanti biasanya lebarnya berapa? Lebar apa? Lebar kayunya atau? Iya kayunya. Ukuran kayunya 3 kali 5. Oh tebelnya 3, lebarnya 5 ya? Lebarnya 5. Di situ. Ini kan makanya saya belum tampil jenengan ingin video shooting ya. Tapi belum kita review kan di sini. Karena masih ini ya. Iya. Kandang panggung. Kalau jenengan pribadi untuk peternak pemula bagaimana Mas? Mending kandang panggung atau kandang lemrak setelah Anda mengalami ini? Dari dulu saya menyarankan tetap kandang lampak, kandang panggung, jangan pemula ya. Soalnya nanti lebih SOP-nya lebih ribet. Iya. Dari dulu saya biasanya kalau ditanya tetap kandang panggung yang baik gitu loh. Ya. Nah itu terus. Soalnya dari pakan sendiri dengan jumlah yang sama dulu menghabiskan 5 timba itu belum kenyang. Iya. Sekarang 3 timba sudah kenyang sekali makan. 3 timba aja ya. Iya. Nah itu. Sekarang sudah sampai apa? Nggak mau sisa. Ya ini kan kita masuk nggak bengok-bengok ya. Tandanya sudah kenyang. Iya. Kalau dulu meskipun nggak teriak, perutnya nggak bisa bulat gitu loh. Mungkin ya kalau secara logika saya itu antara kotoran dengan dianya apa? Tidak bisa steril maksimal lah. Meskipun kalau seperti ini kotorannya meskipun ada bekas-bekas kan tidak bersentuhan langsung ya. Sentuhan langsung secara banyak lah di situ. Nah itu mungkin ini bukan apa-apa ya. Untuk pemilihan kandang memang harus lebih bijak. Ya. Dan ini hanya berdasarkan pengalaman saya sendiri Mas Irfan ya. Kalau teman-teman ada yang bisa monggo, alhamdulillah. Tapi kalau kita sendiri ditanya untuk bagaimana yang terbaik ya, kalau pemula kita menyarankan tetap panggung, dan kalau bisa bawahnya langsung tanah. Yang kedua
itu sirkulasi udara dan lain-lain diperhatikan. Oke. Jadi kalau di Mas Irfan itu bawahnya masih semen, tapi nanti kalau dievaluasi lagi kalau bau dikasih kayak itu ya lempaknya. Hampir sama seperti Lamra. Soalnya kan kita kan sudah terlanjur Iya. di situ. Kita kan bagaimana cara untuk mencari solusi yang terbaik lah. Yang paling utama kita biar membuat ternak itu nyaman, gemuk di situ lah. Iya, iya. Mungkin itu dulu ya Mas ya. Iya. Mungkin itu dulu. Habis ini kita review isinya ya kan Iya. biasa. Apa Iya. aja yang ada di kandang panggung di Mojo ya Mas ya. Ya, Petok ini. Mojo. Oke, sekian dulu untuk update revolusi kandang di Mas Irfan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.